Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak, saya sedikit mau berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya RPP berdiferensiasi itu. Karena kan RPP kita dulu pasti semua ada pembaharuan ya Pak. Ya. Jadi pada RPP berdiferensiasi yang terintegrasi oleh KSE di sini. Jadi KSE di sini adalah kompetensi sosial ekonomi sosial emosional. Jadi seperti biasa pada bagian infonya ada nama sekolah kita, ada kelas, tema, subtema, kemudian muatan apa yang kita padukan, kemudian beberapa dari itu yang ada. Nah, untuk perbedaannya di sini pada RPP berdiferensiasi di sini adalah sebelum kita membuat RPP ini kita akan menentukan dulu pembelajaran yang akan kita ajarkan itu kompetensi sosial emosional apa yang ingin kita kembangkan di dalamnya. Jadi kan kompetensi sosial itu kan ada 5 Pak ya. Yang pertama ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dari yang kelima poin daripada KSE ini kita pilih dalam RPP kita yang mana mau kita kembangkan. Misalnya di dalam ada ayat keterampilan berelasi. Nah, di sini kan bagaimana kita atur dalam RPP kita, bagaimana anak-anak itu berelasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, baik itu dari segi tadi pembentukan kelompok-kelompok kalau kita mengajar nih, ya itu salah satu, baru salah satu. Kemudian misalnya kesadaran sosial, bagaimana dalam proses pembelajaran kita itu ditumbuhkan kesadaran sosialnya anak-anak, ketika misalnya temannya habis cerita pulpennya, dengan kesadaran sosialnya anak pinjamkan kepada teman yang membutuhkan. Kesadaran diri, manajemen diri itu terkait bahwa bagaimana dia menganggap bahwa kita harus menghargai orang lain, kita harus mengasihi orang lain, memiliki rasa simpati kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab artinya bahwa ketika dia memberikan suatu solusi atau jawaban, dia bisa bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan itu. Jadi kita bisa memilih dari KSE ini yang mana poinnya akan kita kembangkan. Kemudian dalam RPP berdiferensiasi ini Pak, kita ada pemetaan. Baik itu pemetaan anak-anak dari hasil belajarnya. Kan biasa kita tahu, ini anak-anakku agak kurang. Ini tengah-tengah, ini bisa. Kita harus petakan Pak, jangan dicampur. Ini yang bisa satu kali kita kasih tugas, ambil semua. Tapi kita kasih sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian baik dari kemampuannya Pak, kita juga bisa memilah anak-anak itu dari profil belajarnya bagaimana. Profil belajar ini kita petakan berdasarkan profil pelajarnya tadi, bahwa ada anak-anak yang sukanya mendengar, cepat dia paham, ada yang melihat, cepat dia paham, ada juga audiovisual Pak, dua-duanya. Kemudian ada juga yang kinestetik artinya melalui pembelajaran langsung dia harus bekerja, goyang. Ya. Kemudian di sini setelah itu ada tujuan pembelajarannya sama dengan RPP sebelumnya. Kemudian pengembangan model dan metode. Kemudian kita lihat di sini untuk medianya Pak, fokus di medianya di sini kita menggunakan media yang beragam. Misalnya anak-anak yang misalnya visual atau audiovisual itu bisa kita pakai semacam kita tampilkan di LCD Pak, bisa ditonton, bisa dilihat, bisa didengar. Ada juga yang sekiranya suka hanya membaca, bisa silakan dibaca dan
materinya, mau dibaca di bukunya kah, atau mau dibaca di tampilan kah, atau mau baca di pojok baca kah. Kemudian yang kinestetik kita juga harus siapkan media-media pembelajaran, apakah berupa kartu-kartu, apakah ya alat peraga yang bisa dikerjakan. Nah, seperti itu Pak. Kemudian di sini pada bentuk langkah-langkah pembelajarannya disinilah kita peta-petakan. Jadi seperti kan berdoa, itu kan semua masuk dalam budaya positif, ya budaya positifnya. Kemudian di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya masuk dalam kategori nasionalisme atau kesadaran diri. Nah, masuk dalam kompetensi sosial emosional. Kemudian di sini tadi menyampaikan penyampaian apa yang mau kita pelajari hari ini masuk juga dalam kesadaran diri. Kemudian di sini bertanya jawab dengan peserta didik atau menampilkan video. Di sini juga masuk dalam kesadaran sosial, masuk dalam kompetensi sosial emosional. Jadi di sini pada langkah-langkah kegiatannya kita masukkan game, dan yang berbeda Pak di sini ada misalnya kita anak-anak sudah bekerja, kan ada anak-anak sudah agak lelah kalau sudah di tengah-tengah, untuk mengembalikan kan tadi bisa di awal itu ice breaking kan bisa kita kasih di awal, bisa di tengah ya. Pada saat kita butuhkan, misalnya kita lihat anak-anak jenuh, ya kasih untuk memotivasi semangatnya. Nah, ada juga Pak yang bisa kita lakukan pada kelas-kelas atas ya, misalnya 46 sudah bisa kita terapkan seperti itu, yaitu pemberian teknik stop. Ada pemberian teknik stop. Jadi misalnya sudah kita lihat anak-anak, ini anak-anak agak sudah lelah, kita pakai teknik stop itu kita kasih melodi yang instrumental yang lembut. Nah, suruh anak-anak memejamkan mata, kita memberikan arahan bagaimana posisinya dia nyaman, bagaimana kita memberikan kata-kata yang membuat mereka bisa merasa tenang, bisa menghayati apa yang dia lakukan pada hari ini. Setelah itu kita kembali melanjutkan pembelajaran. Jadi ini di teknik stop, bisa juga itu roda, teknik roda kita pakai. Jadi seperti itu Pak. Jadi di sini untuk RPP berdiferensiasi ya, di sini kita tekankan untuk diferensiasi proses. Kan ada Pak diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Jadi dalam prosesnya Pak, di sinilah kita tunjukkan bagaimana perbedaannya di situ. Oh, anak-anak ini kita kasih media ini, anak-anak yang begini kita kasih begini. Dalam proses dari yang sudah dikatakan tadi, ya diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk diferensiasi produk artinya kan ada hasil dari pembelajaran kita, tapi tidak selamanya bahwa anak-anak misalnya harus membuat sesuatu baru dikatakan diferensiasi produk. Tidak. Misalnya saja kita tempelkan, silakan anak-anak. Misalnya di sini apa yang masuk kategori ini, anak-anak nih. Misalnya kita kasih kertas sticky note, tempel di sana. Hasil tempelan ini sudah masuk dalam produk. Tidak mesti harus ada dibuat semacam jangka atau ada hasil karya, tidak. Membuat dalam proses pembelajaran sudah masuk dalam diferensiasi produk, ya. Jadi itu Pak perbedaannya. Dari untuk penilaiannya kan sama semua, kita melakukan observasi, ada tertulisnya, ada dari penilaiannya sama. Namun di sini pada RPP berdiferensiasi lebih menekankan pada bagaimana kita mengenali profil belajar anak-anak dan bagaimana kita menanamkan kompetensi sosial emosional serta budaya positif dalam proses pembelajaran kita. Terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah
mau belajar berbagi dalam Pratibek ini. Jadi cukup sekian yang bisa saya bagikan ke Bapak. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi ada apa nih Pak? Bapak mau bertemu dengan saya. Sekiranya ada masalah yang mau diceritakan. Ini Bu, saya mau ketemu dengan Ibu karena di kelas saya itu ada beberapa masalah yang selama ini saya temukan di kelas 4. Itu yang pertama adalah tentang mengenai masalah anak-anak yang belum terlalu lancar membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang sangat susah sekali untuk diperbaiki tulisannya. Tulisannya pertama bagi siswa saya yang laki-laki. Saya kira itu masalah yang paling mendasar di kelas saya. Kemudian ada juga masalah yang paling mendasar adalah tentang kelengkapan alat-alat peraga. Saya kira nanti kalau bisa alat-alat ini bisa di pihak sekolah bisa diajak bersama untuk itu. Jadi tujuan Bapak di sini bahwa Bapak memiliki masalah di kelas, khususnya pada anak didik Bapak, yaitu belum bisa membaca dari segi tulisan dan penggunaan alat peraga yang masih minim. Ya. Benar. Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Yang saya sangat harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini itu bahwa yang pertama kan tadi ada beberapa masalah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang anak-anak yang belum terlalu lancar membaca. Jadi selama ini yang saya harapkan adalah yang pertama bagaimana solusi yang saya harus tempuh supaya anak-anak bisa lancar semua membaca sehingga nanti setidaknya di kelas 5 sudah lancar semua membaca. Itu yang pertama. Jadi harapannya adalah kelak bisa ada perubahan. ya, ada perubahan yang signifikan. Ya, ada perubahan yang signifikan dari cara membaca, menulis, ya, kemudian penggunaan alat peraga yang sudah lengkap. Minimal kalau kurang lengkap, belum lengkap, adalah yang bisa kita pakai dulu. Nah, dari murid Bapak itu yang tadi katanya belum bisa membaca atau menulis, dari skala 1 sampai 10 itu Pak, murid Bapak itu berada di posisi berapa? Kalau saya perhatikan karena selama ini usaha yang saya lakukan ada sedikit perubahan, jadi saya perhatikan di situ hanya berada di skala 4. Jadi menurut pengetahuan Bapak bahwa anak didik Bapak itu hanya berada di skala 4. Nah, menurut Bapak, maunya Bapak ini anaknya itu yang dari skala 4 ini mau jadi berapa? Kalau sebelumnya saya mau dari skala 8 atau 9. Jadi Bapak maunya sekiranya anak ini bisa berubah dari skala 4 ke 8 atau 9. Ya, 8 sampai 9. Nah, kira-kira untuk menaikkan level anak-anak ini Pak, apakah ada cara-cara yang bisa Bapak tempuh untuk sekiranya menaikkan level anak ini? Terima kasih. Saya selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan level anak-anak di kelas 4. Jadi yang pertama tadi adalah masalahnya adalah tentang
yang tidak lancar membaca, saya selalu berkomunikasi dengan orang tuanya bagaimana pembelajarannya di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu sendiri saya selalu memberikan motivasi di sekolah. Kemudian setelah selesai pembelajaran, kemudian saya sangat mengharapkan ada bantuan dari Bapak Ibu yang ada di sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya kira itu yang saya sangat harapkan. Kemudian dengan bantuan-bantuan misalnya olahraga dan sebagainya itu supaya kedepannya jadi tadi Bapak katakan bahwa Bapak bisa memiliki sebuah pemikiran di mana untuk menaikkan level anak Bapak itu. Yang pertama, Bapak tadi melakukan komunikasi dengan orang tua, anak, kemudian ada komunikasi atau kolaborasi dengan sekolah, artinya stakeholder yang ada di sekolah. Kira-kira dalam langkah-langkah Bapak ini, apakah ada hambatan yang Bapak dapatkan? Semua langkah-langkah yang saya sudah lakukan ada hambatan, terutama hambatan dari pihak orang tua siswa karena ada yang tidak terlalu proaktif dalam memantau anak-anaknya. Itu hambatan yang pertama. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua adalah anak itu sendiri. Ada anak-anak yang selalu kita memberikan motivasi, tetapi mungkin ada perubahan pada dirinya, cuman sedikit sekali. Jadi saya pantau di situ bahwa dari anak itu sendiri yang tidak terlalu minat untuk belajar, jadi mungkin ke depannya ada semacam pemberian motivasi yang diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak ke depannya ini termotivasi untuk belajar. Ya. Oke. Jadi Bapak menemui kendala dari semua siswa dan anak-anak sendiri. Karena ada memang orang tua yang kurang aktif dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak guru. Kemudian anak-anak itu sendiri yang artinya motivasi diri dalam dirinya memang kurang. Nah itulah yang harus kita tingkatkan. Kemudian dari beberapa solusi tadi yang Bapak tawarkan, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas Bapak dalam melakukan tindakan? Salah satu prioritas adalah yang pertama bagaimana mendistribusikan informasi yang terkini kepada orang tua. Kemudian yang kedua, bagaimana kerjasama yang baik di sekolah antara Bapak dan Ibu yang lain, sehingga kita bisa lebih meningkatkan diri kita di setiap kelas. Jadi yang Bapak prioritaskan yaitu artinya kolaborasi, baik kolaborasi kepada orang tua maupun kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kira-kira apa dengan Bapak yang bisa mencapai tujuan yang ingin Bapak capai itu? Komitmen saya adalah bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih meningkat lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak kita, terutama yang saya hadapi di kelas 4, supaya bisa bersaing di sekolah lain. Oke, itu komitmen Bapak ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama yang saya harapkan untuk membantu, yang pertama adalah semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah dan wali kelas yang memiliki pengalaman. Apalagi saya sangat harapkan dari Ibu, karena Ibu adalah salah satu guru penggerak yang ada di Kecamatan Kurujo. Jadi kami sangat harapkan bantuannya dari itu. Jadi kita bisa Bapak
Ya, jadi supaya anak-anak lebih cepat untuk bagaimana ada perubahan, kita rencana mulai minggu depan untuk melaksanakannya. Oh iya. Jadi mulai minggu depan Bapak akan menerapkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Oke Pak, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal berapa sekarang, Nana? Tanggal berapa? Tanggal 22, alhamdulillah. Ya, tanggalnya jangan lupa. Ya, sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa secara bersama-sama. Coba masuk satu orang untuk menit. Ya, kita bersihkan temannya di depan. Kita baca dulu doa bersama sebelum lanjut pembelajaran kita. Ya, silakan. Selanjutnya ada yang Ainul Fadila, Aisyah Hairun, Atika, Dimas, Durga, Dia Anissa, Fatimah Sahra juga, Juru Maria, Khalifah, Mirsad, Muhammad Abrianto, Muhammad Amin, Nadia, Nita, Nur Hamida, Nur Samsi, Fatir, Rindiani Atika Putri, Lydia, Zainab Safira. Ya, alhamdulillah ada semua. Ya. Selanjutnya sesuai dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, kita
kita sudah masuk coba dibuka bukunya anak-anak sekalian, di pengukuran sudut, materi pengukuran sudut. Ya, coba diperhatikan di situ, materi pengukuran sudut ada di 123. Ya, coba dibuka di halaman 123 di situ. Di situ ada sudut. Sebelumnya, sebelum saya lanjut dimasuk di materi kita, alangkah baiknya kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, ada yang bisa tunjuk di depan? Coba. Ya, harus berani, harus berani. Ayo. Ya. Coba. Nah. Hiduplah seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelum kita menyanyi, yaitu tentang sudut. Ya, jadi sebelumnya itu coba diperhatikan, kita masuk dulu pengertian sudut. Nah, pengertian sudut, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang memiliki pangkal sama. Nah, jadi itu pengertian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang memiliki pangkal yang sama. Nah, itu. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip. Ya, bagaimana bentuk dengan sudut lancip? Nah, coba diperhatikan pakai di berapa ini di halaman 154 ada di situ tentang sudut lancip. Nah, sudut lancip. Ya, coba saya membagikan dulu alat peraganya, ya, supaya lebih cepat paham bagaimana dengan sudut lancip. Ya. Ya. Sebelum kita lanjut di sudut siku-siku, yang kita harus lebih paham dulu adalah tentang sudut lancip. Coba kira-kira
Coba kita semua dulu alat olahraga. Kita cocokkan yang mana di buku. Kira-kira yang mana yang sesuai dengan sudut lancip? Yang mana? Coba. Darah. Ini. Ini ya. Coba. Ini sudut lancip. Ya. Sudut lancip. Ya, coba diperhatikan di sini. Anak-anak sekalian. Ya, contoh dengan sudut lancip. Ya, sudut lancip. Kenapa dikatakan sudut lancip? Karena sudutnya ini kita kasih dulu nama A, B, C. Ya. Sudut lancip ABC. Ya. Kenapa dikatakan sudut lancip? Karena sudutnya agak tajam. Ya. Jadi itu sudut lancip seperti yang ada di buku. Sudah paham anak-anak sekalian? Sudah? Kita masuk di sudut siku-siku. Jadi ini sudut lancip. Ya. Sudut lancip. Kemudian B, sudut siku-siku. Ya. Sudut siku-siku. Ya. Bagaimana bentuknya dengan sudut siku-siku? Coba diperhatikan ada di bukunya sudut siku-siku. Lurus di bawah, ya. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku ABC dibentuk oleh dua garis tegak AB. Ya, ada di sini penjelasannya. Dan garis mendatar BC. Dapat kita simpulkan bahwa sudut siku-siku dibentuk oleh dua garis yang saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya garisnya berpisah seperti ini, bukan namanya sudut. Ya, bukan ya. Ya. Tapi nanti kalau garisnya ketemu, baru dikatakan sudut. Ini adalah contoh sudut. Sudut apa ini? Lancip. Ya, sudut lancip. Nah, ini juga kalau misalnya garisnya tidak ketemu, itu bukan namanya sudut. Ya, bukan. Ya, tidak jadi satu sudut. Kalau misalnya garisnya tidak ketemu antara satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk sudut 90 derajat. Ya, sudut tumpul. Kenapa dikatakan tumpul? Karena sudutnya agak terbuka. Ya, agak terbuka. Coba diperhatikan di mana di bukunya sudut tumpul. Ya, sudut tumpul. Sudut tumpul. Ya. Jadi ini. Jadi sudah ada berapa anak sekalian? Ada? Yang pertama adalah sudut siku-siku ini. Ya, salah pilih. Sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Ya, salah pilih tadi. Ya, jadi yang pertama adalah sudut apa? Lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Ya, yang ketiga sudut tumpul. Tidak ada ciri-cirinya. Jadi itu harus dikenal. Yang pertama adalah sudut lancip. Bagaimana bentuknya sudut lancip? Kemudian yang kedua, sudah ada contohnya ya. Yang kedua adalah sudut siku-siku, kemudian sudut tumpul. Sekarang kita masuk di sudut lurus. Sudut lurus. Ya, sudut lurus. Kenapa dikatakan ini sudut lurus? Karena ya sudutnya lurus. Ya. Ada di situ penjelasannya juga. Sudut lurus adalah sudut yang dibentuk oleh
lingkaran. Ya, hanya setengah lingkaran. Kalau misalnya lingkarannya penuh, pasti lingkarannya juga terlalu begini. Nah, menutup. Ini kan hanya setengah lingkaran, makanya dikatakan sudut apa? Sudut lurus. Ya, bagus. Nah, kemudian sudut refleks dan sudut perigon. Nah, jadi saya kira itu kita dulu sampai di sudut lurus dan sudut tumpul, kemudian sudut siku-siku dan sudut lancip. Saya di situ sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sekalian? Ada? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Coba satu kelompok angkat alat peraganya yang membentuk sudut tumpul. Coba. Ada? Sudut tumpul. Mana sudut tumpul? Sudut tumpul ini. Sudut tumpul ya. Yang mana kira-kira? Ya ini. Ini contohnya sudut tumpul. Ya. Kalau misalnya yang dipegang dirga itu ya sudut tumpul juga itu ya. Sudut tumpul. Ya. Coba ada lagi yang bisa angkat sudut lancip? Ada? Sudut lancip. Ini masuk sudut lancip. Ini. Coba. Sudut. Coba. Di sini ada dua sudut. Kalau misalnya yang ini 12 ke 11, sudut apa? Membentuk sudut apa? Sudut. Iya, bagus. Ke tengah. Ya. Kalau misalnya 11 ke 7, angka 7. Sudut apa? Sudut tumpul. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu harus dipahami tentang bentuk-bentuk sudut. Ya. Beberapa yang sudah kita jelaskan. Kemudian lanjut. Saya mau bagi terus ya. Saya bahas dulu nama kelompoknya. Ada 4 kelompok. Coba ini kelompok apa kira-kira? Harimau. Kalau ini? Coba apa? Contoh ini? Kelinci. Ayo kelinci. Ini? Dan nama? Kelompok? Kelompok apa? Kucing. Ya, kelinci, kucing. Ini? Tambah dulu satu. Tambah dulu. Jangan tidak. Ya. Siapa namanya? Apa? Kelompok? Kelompok apa? Mawar. Ya, mawar. Ini kelompok apa? Raja Wali Bagus. Coba. Kelompok kelinci yang kanan. Kelompok kelinci. Kelompok kucing. Kelompok mawar. Kelompok Raja Wali. Ya. Sekarang coba diambil pulpennya sama buku tulis. Dikerja dan coba ditulis di situ ketua kelompoknya, kemudian anggotanya di bawah. Nanti satu kelompok menyetor satu menit tugas. Ya. Oke. Jadi masing-masing tugas. Jadi satu kelompok satu tugas. Ini nanti satu tugas dikasih. Tapi harus semua nama di situ. Oke. Dipaham? Ya. Satu yang menulis. Ya. Jadi perhatikan bagaimana sebelum kita kerja. Yang pertama tadi tentang sudut lancip. Kemudian yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Kemudian sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku, tumpul, lancip, sudut lurus. Kemudian soalnya yang ada di situ
tentukan jenis-jenis sudut lancip, siku atau kuku. Nah, jadi nanti itu dikasih keterangannya di sini tugasnya. Dikasih keterangannya, ini sudut lancip, ini sudut siku-siku, ini sudut kumpul, dan ini sudut lurus. Ya, sudut lurus. Kira-kira yang mana? Jadi itu semua nanti kelompok editor tugasnya dengan menentukan beberapa macam sudut, ya. Jadi coba dicermati bapak bagaimana bentuk kalau misalnya yang bapak guru jelaskan tadi, coba bisa diproses ya. Ya bisa. Coba. Coba di apa betul nomor 1 sudut lancip? Apa betul nomor 1 adalah sudut lancip? Iya betul. Tepuk tangan untuk kelompok teliti. Hasil pekerjaannya betul adalah gambar nomor 1 adalah sudut lancip. Tepuk tangan lagi, ya. Ya duduk. Berikut kelompok kucing. Tampilkan hasil kerjanya. Di tengah yang ya, coba tunjukkan ini, tunjukkan. Ya, tunjukkan di bawah. Nomor 2, coba kita perhatikan sama-sama. Apakah betul? Coba saya jawaban itu. Sudut di atas adalah sudut lancip. Oh iya. Kembali sudut lancip. Betul. Betul ya? Kelompok Raja Wali? Mawar? Betul? Ya, kita kasih flash untuk kelompok kucing. Nah, duduk. Coba kelompok mawar. Tampilkan hasil pekerjaannya. Ya. Tampilkan hasil pekerjaannya. Coba ditunjukkan ke temannya apakah ini betul atau bagaimana pekerjaannya. Sudut di atas adalah sudut siku-siku. Coba perhatikan semua. Sudut apakah betul sudut siku-siku ini? Ya betul, tepuk tangan. Dapat teman. Coba kelompok Raja Wali, naik. Kelompok Raja Wali, ayo maju. Dengan yang ya. Kira-kira sudut apa yang ditampilkan kelompok Raja Wali? Coba. Ini sudut apa ini? Coba saya mau tanya dulu kelompok yang lain. Apa betul ini sudut lurus? Iya betul. Nomor 4 adalah sudut lurus. Sekarang juga. Alhamdulillah. Semua yang saya Bapak Guru jelaskan tadi, saya kira sudah dipaham. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Anak-anak sekalian tentang sudut yang kita sudah pelajari akan berapa? Yang pertama adalah sudut lancip, kemudian sudut siku, kemudian sudut kumpul dan sudut lurus. Tadi sudah ditampilkan semua beberapa temannya yang kita bagi dalam beberapa kelompok, dan alhamdulillah semua pekerjaan dapat teratur. Gambar kemudian dikasih namanya di situ, jadi depan masing-masing tidak seperti tadi, ya. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang bisa ditanyakan, silakan bertanya sebelum ya. Gambar tulis di atas ya. Nanti tugasnya dikumpul. Ya.
anak-anak sekalian sudah selesai? Kalau sudah selesai ya silakan dikumpul tugasnya di meja Bapak dan Ibu ya. Ya. Kita sudah mengerjakan tugas yang dikasih Bapak Guru dan alhamdulillah sudah selesai semua tugasnya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini saya cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini sudah selesai dan alhamdulillah tadi ada beberapa materi yang kita sudah bahas, yaitu yang pertama sudut lancip, kemudian sudut suku, kemudian sudut kumpul dan sudut lurus. Yang semua tadi tugas yang saya berikan, yang Bapak Guru berikan, alhamdulillah dikerjakan dengan baik. Jadi pada pembelajaran kita pada siang hari ini saya cukupkan. Ulang di rumah jangan lupa belajar dan belajar, karena kita sebagai anak sekolah harus belajar, jangan berhenti belajar, terutama materi matematika pada kesempatan ini, karena lebih banyak yang tadi agak kebingungan, bisa diulas di rumah supaya dipaham lagi. Sekian, mari kita membaca doa bersama, yaitu doa pulang.